Kini, tibalah kita untuk memulai Seminar Nasional Perpajakan Taxplore via UI 2024. Sesi seminar ini akan dipandu oleh Ibu Anika Widiana selaku Trade Analyst and Government Relation Indonesia Services Dialogue Council. Sebelumnya, izinkan kami membacakan profil singkat dari Ibu Anika selaku moderator kita pada sesi ini. Ibu Anika menjadi lulusan program Doktor Administrasi Publik via UI. Saat ini, Ibu Anika merupakan Trade Analyst dan Government Relation di Indonesia Services Dialogue Council, yakni lembaga yang mengkaji isu-isu mengenai sektor perpajakan. Bu Anika juga merupakan dosen dan peneliti pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prasetya Mulia. Selanjutnya, kami persilakan kepada Ibu Anika untuk dapat mengambil alih sesi diskusi seminar nasional. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat Ibu Bapak sekalian, dan terima kasih via UI telah mengundang saya untuk kembali ke kampus. Senang sekali tadi melewati jalan menuju kampus Depok. Mungkin tadi saya sudah menyiapkan pembuka, tapi ternyata saya tidak tahu apa-apa tentang topik ini, jadi kita harus mendengarkan dulu. Mungkin sebagai pengantar Bapak Ibu bahwa di Indonesia ini sedang menghadapi tantangan besar, terutama dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara. Oleh karena itu ada rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara itu kita harapkan semuanya menjadi efisien, transparan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan negara. Dengan satu badan yang terintegrasi, kita berharap proses pengumpulan penerimaan negara dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, tentunya pembentukan badan ini bukan hanya sekedar penyederhanaan birokrasi. Tadi saya sempat berdiskusi dengan Bu Ning di awal, buat apa ada badan kalau hanya ganti seragam saja, tidak diikuti dengan reformasi dan transformasi birokrasi dan sumber daya manusia. Nah, tentu kita harapkan setiap rupiah yang diterima oleh negara dapat dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Nah, tentu saya tidak ingin berlama-lama karena kita semua ingin mendengarkan pemaparan dari para narasumber di sini. Namun sebelumnya kita ingin mendengarkan dahulu keynote speech dari Bapak Amin Sunaryadi, Master of Public Administration, selaku Ketua Komite Pengawas Perpajakan. Sebelumnya kita dengarkan dulu, baru setelah itu kami panggil Bapak Ibu narasumber untuk menemani saya di depan. Silakan. Yang saya hormati Ibu Dr. Inayati MSI, Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, para pembicara Seminar Nasional Taxplore 2024, yaitu satu Bapak Dr. Anggawira MMMH, selaku Sekjen BPP HIPMI dan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional. 2 Bapak Darussalam SE AKCA MSI LLM in Tax selaku founder DDTC, dan 3 Ibu Dr. Anda Ning Rahayu MSI selaku akademisi via UI. Kemudian Ibu Dr. Anika Widiana, Trade Specialist dan Government Relation ISD Council selaku moderator, serta para peserta Seminar Nasional Taxplore 2024 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang berbahagia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama kepada yang terhormat panitia, saya menyampaikan terima kasih karena telah mengundang saya dalam acara ini untuk memberikan keynote. Acara Seminar Nasional Texplore 2024 dengan topik pembentukan Badan Penerimaan Negara dan dengan pertanyaan mampukah mendukung penegakan hak-hak wajib pajak, ini sangat baik dan sangat penting. Ini sejalan juga dengan hakikat dibentuknya Komite Pengawas Perpajakan, Komwasjak, yaitu untuk mewakili kepentingan-kepentingan wajib pajak. Sesuai dengan topik seminar terkait dengan wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara atau BPN, Komwasjak sebelumnya sudah pernah mempelajarinya, termasuk melalui diskusi ilmiah dengan tema reformasi institusional perpajakan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan di UI beberapa waktu yang lalu. Hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan. Karena itu, saya sebagai Ketua Komwasjak mendukung diselenggarakannya seminar nasional ini sehingga hadir untuk memberikan keynote sesuai undangan dari panitia. Sekali lagi terima kasih kepada panitia. Dari hasil kerja Komwasjak selama ini, secara umum diidentifikasi adanya 4 problem penting yang dihadapi kawan-kawan DJP dan DJBC dalam pelaksanaan tugasnya sampai dengan saat ini. Dan kami menyimpulkan bahwa 4 problem tersebut apabila tidak diatasi dengan baik, kemudian dibentuk BPN, di mana fungsi-fungsi DJP dan DJBC dialihkan ke BPN, maka keempat problem tersebut akan bisa ikut terbawa ke dalam BPN. Apabila keempat problem tersebut terbawa ke BPN, maka akan menjadikan kinerja BPN tidak bisa maksimal seperti yang selama ini dialami oleh DJP dan DJBC. Problem tersebut adalah sebagai berikut. 2 problem internal, jadi problem pertama dan problem kedua kami masukkan sebagai problem internal. Pertama adalah risiko suap. Komwasjak mengidentifikasi bahwa sampai dengan saat ini personel DJP maupun DJBC masih terpapar dengan risiko suap. Dari kajian yang dilakukan, hampir semua personel DJP dan DJBC yang dipidana karena sesuatu pelanggaran hukum, itu dikarenakan terlibat suap. Kemudian yang kami lihat juga, langkah untuk memitigasi agar ke depan tidak ada risiko atau paling tidak risiko suapnya berkurang, itu masih belum memadai. Jadi kalau risiko terpapar suap ini terbawa ke BPN, mitigasinya belum dibuat, ada kemungkinan besar personel BPN nanti juga akan terlibat suap. Yang kedua, problem kedua, IT sistem di DJP maupun DJBC kami lihat per saat ini masih jauh dari memadai. Jadi kalau IT sistem jauh dari memadai, maka support untuk Fiskus maupun untuk wajib pajak menjadi tidak bisa membuat mereka bekerja atau menjalankan kewajiban perpajakannya dengan nyaman. Jadi agak sulit. Untungnya untuk Direktorat Jenderal Pajak, sejak beberapa tahun yang lalu telah dimulai dilakukan program perbaikan IT sistemnya dan disebut dengan nama Cortex. Nah, yang dilihat oleh Komwasjak, harusnya akhir tahun ini Cortex sudah bisa diimplementasikan. Migrasi data juga sudah dilakukan, mudah-mudahan mulai tahun 2025, 1 Januari sudah running. Nah, kalau itu bisa jalan, maka problem terkait IT untuk Direktorat Jenderal Pajak sudah terpecahkan sebagian. Untuk Direktorat Jenderal Bea Cukai, mudah-mudahan setelah itu juga akan dibangun yang bisa memudahkan
teman-teman dari DJPC maupun pengguna jasa bea cukainya. Jadi problem kedua sebagian sudah ada langkah mitigasi. Nah, kemudian masuk ke problem eksternal, yaitu problem ketiga dan problem keempat. Problem eksternal ini bentuknya adalah bahwa teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak maupun teman-teman di Direktorat Jenderal Bea Cukai ini sering mengalami kesulitan untuk akses data atau akses informasi ke kementerian atau lembaga lain, juga ke instansi-instansi lain di luar Kementerian Keuangan. Bayangkan apabila untuk urusan perpajakan maupun bea cukai, kalau informasi rujukan yang diperlukan itu tidak didapat, maka akan sulit mengharapkan penerimaan pajak bisa maksimal, sulit mengharapkan bahwa pelayanan kepada wajib pajak bisa optimal. Di samping itu yang kami identifikasi bahwa dukungan dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, ini terlihat juga masih minimal, masih minim sekali, berbeda dengan yang saya pelajari dari sejarah pembentukan Financial Intelligence Unit di negara-negara maju, bahwa Financial Intelligence Unit yang kalau di Indonesia disebut PPATK ini dibentuk tujuan utamanya adalah untuk mengamankan penerimaan pajak. Nah, di sini data intelijen yang diberikan oleh PPATK kami lihat belum optimal untuk mengamankan penerimaan pajak. Lebih banyak dipakai untuk ribut-ribut di media massa. Itu problem ketiga. Problem keempat yang kami identifikasi adalah adanya gangguan dari aparat penegak hukum atau aparat lainnya yang kalau saya lihat signifikan. Jadi signifikan mengganggu pekerjaan personel DJP maupun bea cukai. Bentuk gangguannya macam-macam. Misalnya kalau di bea cukai, kalau ada kontainer masuk ke pelabuhan, kemudian petugas bea cukai akan memeriksa, tiba-tiba ada yang menelpon dari luar, asalnya ya dari yang tadi saya sebut, minta agar ini itu. Kemudian kalau dari pajak yang pernah dihadapi adalah bahwa misalnya ada petugas pajak melakukan pemeriksaan, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan, kemudian perkaranya sudah diserahkan ke proses hukum lanjutan sampai di proses sidang di pengadilan, tiba-tiba personel DJP yang melakukan penyidikan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Walaupun kemudian setelah berjalannya waktu dikeluarkan SP3 juga, tapi apa yang terjadi itu sangat mengganggu semangat kerja personel dari DJP maupun DJPC. Itu 4 problem yang kami identifikasi selama ini dihadapi oleh teman-teman di DJP dan DJPC. Apabila 4 problem itu tidak dibuatkan mitigasinya, maka akan bisa terbawa ke BPN. Kalau terbawa ke BPN, nanti personel BPN juga akan mengalami gangguan-gangguan seperti itu, sehingga kinerjanya menjadi tidak optimal. Karena itu, di dalam seminar ini ada baiknya 4 problem itu juga dibahas, juga diidentifikasi apa opsi-opsi untuk memitigasinya, syukur-syukur bisa merekomendasikan solusi. Setidak-tidaknya kalau belum bisa atau belum sempat membahas karena tidak ada di dalam TOR seminar ini, bisa ditentukan kapan kira-kira rencananya akan bisa didiskusikan di waktu lain, mungkin di acara yang berbeda juga. Kemudian kami juga melihat apabila BPN ini benar-benar jadi dibentuk, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, yang perlu diperhatikan adalah fungsi pengawasan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi seperti dalam peraturan Menteri Keuangan yang kemudian dijabarkan menjadi visi misinya Direktorat Jenderal Bea Cukai itu antara lain mempunyai fungsi memfasilitasi perdagangan dan industri. Ini sesuai dengan international best practice. Jadi kalau akan mengubah-ubah fungsi yang ini,
perlu melihat praktek internasionalnya seperti apa, supaya fungsi ini tetap kompatibel dengan dunia internasional. Terus fungsi yang kedua adalah fungsi melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Apabila kita lihat berita-berita di luar bahwa Kementerian Perdagangan membentuk Satgas untuk menangani barang-barang impor ilegal. Nah, itu menunjukkan bahwa di Indonesia banyak barang impor ilegal masuk yang semestinya itu bisa ditahan atau di stop oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, fungsi-fungsi tersebut dijalankan atau dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, sehingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu melakukan pengawasan di pelabuhan, di bandara, dan juga di pos lintas batas negara. Oleh karena itu saat ini Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki 172 unit kapal patroli berbagai jenis, walaupun kalau menurut kami idealnya mestinya setidak-tidaknya 400 unit kapal patroli. Jumlah awak kapal patroli yang sekarang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat ini adalah 480 orang AKP, yang idealnya kalau menurut kami sekitar 1.200 orang AKP. Dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 5 pangkalan sarana operasi yang tersebar di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Itu catatan pertama. Catatan kedua bahwa kalau dibentuk BPN, maka untuk check and balance, fungsi tax policy dan fungsi tax administration and collection itu harus tetap dipisah. Mungkin paling mudah adalah bahwa fungsi tax policy tetap ada di Menteri Keuangan, kemudian fungsi tax administration and collection ada di dalam BPN. Dengan dipisahnya fungsi itu diharapkan checks and balance akan tetap terjaga. Saat ini fungsi tersebut sudah terpisah, di mana tax policy ada di eselon 1 yang bernama Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan. Kemudian untuk tax administration and collection ada di eselon 1 juga, Direktorat Jenderal Pajak, dan juga di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, itu yang mudah-mudahan setelah dibentuk BPN tetap terjaga. Kemudian catatan berikutnya, yang ketiga adalah bahwa apabila dibentuk BPN, maka perlu juga dipertimbangkan sistem pengawasan yang tepat terhadap BPN. Kalau sekarang ini Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Badan Kebijakan Fiskal itu karena bagian dari Kementerian Keuangan juga diawasi oleh Inspektorat Jenderal. Tapi untuk kepentingan wajib pajak, Menteri Keuangan membentuk Komite Pengawas Perpajakan, di mana saya sebagai ketuanya, yang bertugas untuk mengawasi Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan juga Badan Kebijakan Fiskal. Nah, apabila dibentuk Badan Penerimaan Negara, di mana Direktorat Jenderal Pajak dan fungsi-fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai itu juga dilebur ke Badan Penerimaan Negara, maka Badan Penerimaan Negara harus ada yang mengawasi secara tepat. Pengawasan tidak perlu dibuat rigid, tapi juga tidak loose. Yang penting bahwa pengawasannya menjadi efektif. Nah, mudah-mudahan acara ini dapat menghasilkan bahan diskusi yang menarik, sehingga juga menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang actionable yang bisa diberikan kepada Presiden yang akan datang, sehingga ke depan pengelolaan perpajakan akan menjadi lebih baik dan ada keseimbangan yang tepat antara kepentingan negara dan kepentingan wajib pajak. Keseimbangan yang tepat tersebut akan memunculkan voluntary compliance yang tinggi di kalangan wajib pajak. Demikian keynote dari saya sebagai Ketua Kompasjak. Selamat berseminar dan jangan lupa nanti hasil seminarnya di-sharing juga kepada kami.
Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.